Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini saya masih ingin berbagi bagaimana cara membuat taplak meja rajut kecil seperti ini. Ini adalah bentuk yang ketiga. Untuk bentuk pertama dan kedua, nanti linknya akan saya bagikan pada deskripsi box. Caranya sangat mudah, kalian para perajut pemula harus terus mengikuti video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita mulai saja bagaimana cara membuat taplak meja rajut kecil seperti ini. Bahan yang kita perlukan untuk membuat taplak meja rajut kecil seperti ini adalah benang polyester. Di sini saya menggunakan warna kuning mustard. Seperti ini ya bentuknya. Lalu ada korek api, kemudian ada hakpen atau hook. Ini ukurannya 3 dan 4. Saya menggunakan yang nomor 4. Kita mulai. Pertama-tama kita bentuk magic ring. Di sini ya, di jari saja kita putar. Lalu kita buat satu rantai. Kemudian kita buat 12 single crochet. Kita tarik sedikit magic ringnya, kemudian kita lanjutkan. Setelah 12 single crochet kita kerjakan, kita tarik kencang magic ringnya. Lalu kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Seperti ini bentuk putaran pertama. Kemudian kita ke putaran kedua, kita buat 3 rantai. Kita tambah 1 double crochet pada lubang yang sama di sini ya. Kemudian 3 rantai. Lalu pada lubang berikutnya kita buat 2 double crochet. Perhatikan ya. 1 double crochet kita tahan seperti ini. Kemudian kita buat satu lagi pada lubang yang sama. Seperti ini, lalu kita kait sekaligus. Jelas ya? Kita buat 3 rantai lagi. Kita buat 2 double crochet dengan ditahan dulu. Kita buat satu lagi. Lalu kita kait sekaligus. Kita akan membentuk cara seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita tinggal membuat satu bentuk lagi. 2 double crochet yang dikait sekaligus. Seperti ini. Lalu untuk rantai yang terakhir ini, perhatikan caranya. Kita buat satu rantai, kemudian kita buat double crochet di 3 rantai awal ya. Seperti ini. Cara ini sebagai pengganti 3 rantai. Sama ya. Jadi total bentuk ini ada 12 sesuai dengan single crochet yang kita buat di awal. Selanjutnya kita ke putaran ketiga. Kita buat satu rantai, lalu satu single crochet,
Setelah itu kita buat 5 rantai. Lalu pada lubang rantai berikutnya kita buat 1 single crochet. Seperti ini. Kita lanjutkan 5 rantai lagi. 1 single crochet lagi. Mudah ya cara membuatnya. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di putaran terakhir, kita buat 5 rantai lagi. Lalu kita buat 1 single crochet. Untuk menutup putaran ini, perhatikan kita tidak membuat 5 rantai tapi kita buat 2 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet ke lubang single crochet seperti ini. Cara ini sebagai pengganti 5 rantai yang kita buat sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke putaran selanjutnya, yaitu putaran keempat. Kita buat 1 rantai, lalu 1 single crochet, 5 rantai lagi. Kita buat ya, masih sama. 1 single crochet pada lubang rantai. 5 rantai. Cara ini masih sama dengan putaran ketiga tadi. Kita akan mengerjakannya hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, tinggal sedikit lagi kita kerjakan. Lalu di akhir ini kita buat 2 rantai. Kita buat 1 treble crochet. Setelah itu kita menuju putaran kelima, kita buat 1 single crochet. Lalu kita buat 6 rantai. Kemudian 1 single crochet pada lubang rantai berikutnya, 6 rantai lagi. Satu single crochet lagi. Seperti itu ya pola untuk putaran kelima. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita selesaikan sedikit lagi. Kita buat single crochet. Lalu untuk menyatukan putaran ini kita buat 2 rantai dan 1 treble crochet. Putaran kelima sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju putaran keenam. Kita buat 1 rantai, lalu 1 single crochet. Kemudian kita buat 7 rantai. Lalu single crochet pada lubang rantai berikutnya. Cara pengerjaannya sama pada setiap putarannya, hanya kita tambahkan 1 rantai pada setiap putaran. Jika kalian ingin membuat taplak yang lebih besar, pada bagian ini kalian dapat menambahkan putarannya lebih banyak. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran. Kita buat 1 single crochet. Lalu kita buat 3 rantai.
dan 1 treble crochet. Putaran ke-6 sudah selesai, selanjutnya kita menuju putaran ke-7. Kita buat 1 rantai, lalu 1 single crochet. Setelah itu kita buat 8 rantai. Lalu 1 single crochet pada lubang rantai berikutnya. 8 rantai lagi. Single crochet lagi. Seperti itu terus ya caranya. Kita akan mengerjakannya hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran. Kita buat 1 single crochet. Selanjutnya kita buat 4 rantai. Lalu 1 treble crochet. Sekarang putaran ke-7 ini sudah selesai. Seperti ini ya. Selanjutnya kita menuju putaran ke-8. Kita buat 3 rantai. Lalu 3 double crochet. Selanjutnya kita buat 4 double crochet pada lubang rantai berikutnya. Setelah itu kita buat 5 rantai. Lalu 4 double crochet lagi pada lubang yang sama. Seperti ini bentuk polanya. Kita akan mengulangi bentuk polanya pada lubang rantai berikutnya dengan 4 double crochet, lalu 5 rantai, kemudian 4 double crochet lagi. Kita mengerjakan pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir. Kita buat 4 double crochet. Karena di awal kita sudah membuat pola seperti ini, ada 3 rantai dan 3 double crochet. Sekarang kita akan menyambungkannya dengan 2 rantai dan 1 double crochet pada 3 rantai ya, kita kait di sana. Kita buat 1 double crochet. Cara ini sebagai pengganti 5 rantai yang kita buat sebelumnya. Sekarang kita menuju putaran ke-9. Kita buat 3 rantai. Lalu kita tambah dengan 4 double crochet. Seperti ini ya, 3 rantai, kita tambah dengan 4 double crochet. Untuk menuju pola berikutnya, kita tambah 1 rantai. Lalu kita buat 5 double crochet pada lubang rantai.
Setelah itu kita buat 6 rantai. Lalu 5 double crochet lagi. Seperti ini bentuk polanya. Di sini kita tambah 1 rantai untuk menuju pola berikutnya. Untuk selanjutnya juga begitu, kita akan mengerjakan dengan cara yang sama hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran. Kita tambahkan 1 rantai. Lalu kita buat 5 double crochet. Lalu kita buat 3 rantai. Setelah itu kita buat 1 double crochet. Ini sebagai pengganti 5 rantai yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita menuju putaran ke-10, kita buat 3 rantai. Lalu kita buat 5 double crochet. Seperti ini. Untuk menuju pola berikutnya kita buat 2 rantai, lalu 6 double crochet, tujuh rantai, kemudian 6 double crochet lagi. Seperti ini ya bentuk polanya. 6 double crochet, 7 rantai dan 6 double crochet. Kita akan membuat pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita buat 2 rantai, lalu kita buat 6 double crochet. Ini di lubang yang pertama tadi ya. Untuk bagian rantai kita ubah menjadi 3 rantai, lalu 1 treble crochet. Sekarang putaran ke-10 ini sudah selesai. Seperti ini bentuknya. Ini belum selesai, masih 1 putaran lagi. Kita lanjutkan putaran ke-11, putaran terakhir ya. Kita buat 3 rantai, lalu 6 double crochet.
Ini sudah 5 double crochet. Kita tambah satu lagi. Di sini 6 double crochet dan 3 rantai, itu seolah-olah menjadi 7 double crochet. Selanjutnya kita buat 1 double crochet pada lubang 2 rantai. Seperti ini, langsung ya. Lalu kita buat 2 rantai. Kita tambah 3 rantai. Jadi totalnya ada 5 rantai. Lalu pada lubang kedua kita buat slip stitch. Seperti ini. Kita buat 1 rantai, lalu kita buat 1 double crochet lagi pada lubang yang sama. Bentuknya jadi seperti ini. Ini 3 rantai yang kita buat tadi. Kita langsung menuju pola berikutnya. Kita buat 8 double crochet. Setelah itu kita buat 3 rantai, lalu kita buat slip stitch di atas double crochet terakhir. Selanjutnya kita tambah 7 double crochet. Seperti ini bentuk pola terakhir. Jadi di depan tadi ada 8 double crochet, kemudian kita buat 3 rantai dan 7 double crochet. Kita lanjutkan lagi. Kita buat 1 double crochet pada 2 rantai. Seperti ini. Lalu kita buat 2 rantai, lalu 3 rantai. Totalnya ada 5 rantai. Pada lubang kedua kita buat slip stitch. Kemudian kita buat 1 rantai, lalu kita buat 1 double crochet lagi. Untuk perajut pemula, bagaimana? Kalian pasti bisa ya. Kita akan mengulangi pola seperti ini dengan 8 double crochet, lalu 3 rantai yang kita buat slip stitch di double crochet terakhir. Selanjutnya 7 double crochet. Kita akan membentuk pola seperti ini hingga akhir putaran. Sekarang kita sudah ada di akhir putaran, kita kerjakan sedikit lagi. Untuk mengingatkan, di sini kita ulangi 1 double crochet pada 2 rantai. Lalu kita buat 2 rantai ditambah 3 rantai. Kemudian kita buat slip stitch pada rantai kedua. Lalu 1 rantai dan 1 double crochet. Gitu ya caranya. Selanjutnya kita buat 8 double crochet pada lubang di awal tadi. Setelah 8 double crochet, lalu kita buat 3 rantai untuk menyatukan putaran ini. Kita buat slip stitch di atas double crochet terakhir yang ke-8 tadi. Kemudian kita satukan dengan slip stitch pada 3 rantai di awal.
Seperti ini ya bentuknya. Kemudian kita kunci dengan satu rantai. Seperti ini ya bentuk taplak meja kecilnya. Kita tinggal memotong bagian benang ini dengan korek api. Kemudian benang sisa ini akan kita selip-selipkan saja ke bagian belakang. Lalu benang sisanya akan kita rapikan dengan korek api. Untuk bagian tengah, bagian awal tadi kita rapikan juga. Benangnya sama, kita selip-selipkan saja. Lalu sisanya akan kita rapikan juga dengan korek api. Sekarang taplak meja ini sudah jadi, bentuknya seperti ini. Bagaimana? Mudah kan cara membuatnya? Semoga kalian semua dapat mencobanya sendiri di rumah. Demikian video tutorial ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan pada pembuatan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.